Untuk menghitung ANOVA ini pertama mencari jumlah Y1. 70 ini dari sum buka kurung C5 dibagi C24, yaitu rata-rata pertama dijumlahin sampai rata-rata terakhir, yaitu hasilnya 70. Dari 70 ini ditarik sampai 45 dan mendapatkan hasil ini. Kemudian untuk Y2 ini dari rata-rata pertama, dari rata-rata 1 ini dipangkatin 2 terus ditambah dengan yang selanjutnya sampai dengan rata-rata terakhir, mendapatkan hasil ini. Untuk yang ini sama juga, jadi ditarik gitu. Untuk YJ ini C25 dipangkatin 2. C25 ini dari sini, dari 70 ini dibagi 2. Kan ini 3. Jadi 3 dikurang 1 jadi 2. C25 dipangkatin 2 mendapatkan hasil ini. Sama ditarik juga sampai sini. Dapatkan rata-rata di hasil akhir semua ini, yaitu dengan rumus sama dengan average panelis pertama ditarik ke bawah dan dibagi 24. Jadi panelis pertama ini dibagi ke bawah ke panelis 20 dan didapatkan hasil 3,5. Dan untuk mendapatkan hasil ke samping antara rata 2 dan 3, cukup garisnya ditarik ke kanan. Nanti akan muncul dengan sendirinya. Setelah mendapatkan rata-rata terbawah, lalu dilanjut dengan YI atau rata-rata ke samping. Rata-rata ke samping ini dengan rumus sum buka kurung rata-rata panelis pertama ditarik ke rata panelis pertama sampai ketiga, didapatkan hasil 10. Lalu ketika sudah mendapatkan hasil 10, hanya ditarik saja garisnya ke bawah seperti ini dan dihasilkan dengan total sampel 170. Lalu untuk mencari E kuadrat dan Y pangkat 2 ini, rata panelis pertama dikuadratkan 2, lalu sampai yang rata panelis pertama ketiga dan didapatkan hasil 38. Sama halnya seperti yang tadi, ditarik ke bawah untuk mendapatkan hasil 574 ini. Lalu untuk yang Y1 pangkat 2, untuk mendapatkan hasil ini dengan rumus sama dengan F5 10 ini dipangkatkan 2 dengan total 100. Lalu sama halnya dengan yang tadi, tinggal ditarik garisnya ke bawah sampai panelis ke-20 untuk mendapatkan hasil 1520. Jadi faktor koreksi itu rumusnya grand total pangkat 2 dibagi jumlah kelompok dikali jumlah perlakuan sama dengan 170 itu dari total panelis yang Y pangkat I 170 terus dibagi 20 kali 3. Nah 20 ini adalah total panelis itu 20 dan 3 itu adalah 3 perlakuan dan hasilnya itu 481,67. Terus yang jumlah kuadrat total rumusnya itu adalah total jumlah kuadrat dikurang faktor koreksi. Jadi 574 ini total jumlah kuadrat yang didapatkan dari sigma Y pangkat 2 574 dikurang 481,6667 didapatkan dari faktor koreksi yang di atas ini. Terus hasilnya ini dikurang sih. Udah.
Jadi hasilnya itu adalah 92,33 sekian. Terus yang JK perlakuan itu skip. Oke. JK perlakuan itu rumusnya adalah JK total dibagi jumlah kelompok dikurang faktor koreksi. Jadi JK total itu kita totalin dari semua rata-rata pengulangan itu 70 pangkat 2 ditambah 55 pangkat 2 45 pangkat 2, terus dikurangin 481,6667 dan hasilnya adalah 15,83 sekian. Terus JK panelis atau replikasi yaitu JK panelis atau replikasi itu 10 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ditambah titik-titik ini ialah 10 tambah 8 tambah 8 tambah 8 dan seterusnya sampai 11 pangkat 2, terus dikurangin faktor koreksi. Faktor koreksinya itu 481,7 dan lalu ini dibagi 3. Jadi didapatkan hasilnya 25,00. JK galat yaitu rumusnya JK total dikurang JK perlakuan dikurang JK kelompok yang sama dengan hasilnya JK total itu 92,33 sekian dikurang 15,833 sekian dikurang 25, yaitu hasilnya 51,50. Dan dapat disimpulkan JKP itu 15,833 dan JKT-nya 25,000, JK totalnya 92,33, JK galatnya 51,500. Jadi di sini ada sidik piagam tingkat. Perlakuan ini di DB hasil dari perlakuan dari 3 ini dikurang 1 dengan hasil di sini 2. Di sini replikasi 19. Kenapa 19? Jadi di sini ada panelis berjumlah 20 dikurang 1 menjadi 19. Dapat dari galat ini dengan perkalian 2 kali 19 dari perlakuan dan replikasi dengan hasil 38. Total ini dihasilkan dari pembagian perlakuan dengan replikasi dengan hasil 59. JK ini didapat dari JK perlakuan. Replikasi ini didapat dari JK panelis atau replikasi. Galat ini didapat dari JK galat. Total ini didapat dari E33. Saya tadi. JK total ini didapat dari sini. Pendapatan dari KT perlakuan itu dari mana sih? KT ini didapat dari pembagian JK dibagi DB dengan hasil 7,92 dan replikasi KT didapat dari JK dibagi DB dengan hasil 1,32 dan KT galat dibagi JK. Pencarian F hitung ini dengan cara penjumlahan KT. Dengan penjumlahan ini mencari F hitung yaitu dengan cara KT dengan dikali 1,32 replikasi KT. Ulangin. Dengan cara mencari F hitung ini dengan cara KT perlakuan dibagi dengan replikasi KT dengan hasil 6,017. F tabel 5% didapat dari tabel. F tabel 1% didapat dari tabel. Untuk uji Duncan
LSR ini dengan rumus E45 yaitu 0,260 dikali B48 yaitu 2,86 menghasilkan 0,744. Dan untuk 0,784 ini dari 0,260 dikali 3,01. Lalu ini untuk hasil total dari atas, dari ini, dari R1, R2, R3 dibalik menjadi R3, R2, R1 terlebih dahulu. Untuk 0,5 dihasilkan dari 2,75 atau R2 dikurangi 2,25 atau R3 menghasilkan 0,5. Dan untuk 0,75 dihasilkan dari R1 yaitu 3,5 dikurangi R2 yaitu 2,75. Lalu untuk 1,25 dihasilkan dari 0,75 dikurangi dengan 0,5 menghasilkan 1,25. Dari tabel R1, R2, R3 3,5 dan R2 nya 2,75, R3 nya 2,25 dihasilkan dari tabel di pertama tadi. Jadi rata-rata pengamatan diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata. Dari semuanya kesimpulannya yang didapat adalah perlakuan R1 berbeda dengan perlakuan R2 dan perlakuan R2 tidak berbeda dengan perlakuan R3 dan perlakuan R1 berbeda dengan perlakuan R3. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.